Bab 911 Bad Apples butuh hukuman. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 911 Bad Apples perlu hukuman. Melihat simbol pencuri itu, ekspresi Margaret berubah, dan sorot matanya berubah terkejut karena dia tahu betul apa arti surat perpisahan pencuri itu. N-O-V-E-L-B-I-N. Pencuri langit. Tapi bagaimana? Teriaknya dengan suara serak. S dengan dingin mencemooh, kau menanyakan sesuatu yang semua orang ingin tahu, bagaimana, memang. Dan seperti orang lain, kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Sekarang, mari kita hentikan omong kosong ini. Karena kau ingin hidup, jawab beberapa pertanyaanku, dan kau akan baik-baik saja. Tapi jika tidak, aku akan menyerahkannya pada imajinasimu. Margaret sangat terguncang karena ia merasa itu semua hanya mimpi buruk, tetapi sayangnya, itu bukan karena kultivasinya telah sepenuhnya ditekan. Burung di atas kepalanya melepaskan aura aneh, merampas kemampuannya bahkan untuk bergidik. Kemudian ia tiba-tiba menatap Lilian yang tercengang dan dengan cepat berkata, "Kau di sana. Sekarang aku ingat, kau adalah pembantu Alina, kan? Di mana dia, dan tempat apa ini?" Lilian terkejut dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa eksistensi terkuat dari rasnya akan berubah menjadi tawanan, dan dia tampak sangat menyedihkan. "Benarkah? Apakah menurutmu ini akan berhasil?" S tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dengan jijik. "Jika kau mengabaikanku sekali lagi, aku akan menganggap bahwa kau memilih opsi yang terakhir." Mata Margaret memancarkan niat membunuh karena dia tahu ini tidak akan berhasil, jadi dia mengubah strateginya, "Bunuh aku jika kau berani." "Hahaha, jadi apa jika kau menangkapku? Kau masih anak kecil yang bernafsu yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Karena kau masih membuatku tetap hidup, aku rasa Alina masih hidup. Tapi izinkan aku memberitahumu ini, jika kau membunuhku, Alina juga akan mati." S terkejut dengan pernyataan Margaret yang tiba-tiba, dan dia bisa merasakan bahwa Margaret tidak berbohong. Dia dipenuhi dengan rasa percaya diri. Tetap saja, dia tidak menunjukkan tanda-tanda terintimidasi dan berkata dengan dingin, "Baiklah, karena kau begitu percaya diri, aku akan segera mengetahuinya sendiri. Sementara itu, kau akan menjadi pembantu teman kecilku, mainannya." Pada saat ini, S mengirimkan suaranya ke Cirrus dan memerintahkan, "Cirrus, dia milikmu, dan aku ingin kau membuatnya patuh dan menghukumnya jika dia mencoba melakukan sesuatu yang aneh. Tapi jangan bunuh dia. Dia adalah aset, tapi dia juga musuh. Dia tidak diperbolehkan menyentuh apapun atau mendekati barang-barang kita. Begitu pula, dia akan tinggal di kotak hitam. Tapi jika dia melanggar aturan ini, maka sebagai tuannya, kau akan bertanggung jawab, dan aku akan membiarkan kakak perempuanmu menghukummu dan memaksamu kembali belajar. Namun, jika kau melakukannya dengan baik, maka kau tidak perlu belajar sampai aku membereskannya." Mata Cirrus berbinar penuh semangat, "Benarkah? Kau janji?" "Ya, aku janji. Aku akan menjelaskannya pada kakak perempuanmu agar dia tidak mengganggumu. Lagi pula, Lilian tidak diperbolehkan mendekatinya lebih dari 10 meter. Pastikan itu. Ini misi pertamamu, jadi bertanggung jawablah dan buktikan bahwa kau bukan anak kecil lagi." S berkata dengan tegas. Meskipun Blood Ancestor adalah penyihir tua yang licik, dia tetap membiarkan Cirrus menanganinya karena dia ingin si kecil merasakan apa artinya menahan seseorang seperti Margaret. Cirrus selalu hidup di bawah perlindungannya dan dipuja oleh semua orang di sekitarnya. Namun dia masih terlalu naif, dan dia harus tumbuh pada akhirnya. Jadi, membuatnya berurusan dengan Margaret adalah pilihan terbaik. Bahkan jika dia mengalami beberapa kemunduran, itu tidak akan membahayakan karena dia berada di wilayah pencuri dan akan belajar darinya. Sedangkan untuk Margaret, S sudah menduga bahwa dia tidak akan membuka mulutnya dan dia mungkin menggunakan Alina untuk mengancamnya, dan dia melakukannya. Jadi, dia sekarang menaruh harapannya pada penyelidikan jiwa begitu dia masuk ke alam berikutnya. Sementara itu, dia ingin mempermalukan Margaret hingga dia berharap dia mati, dan itu adalah balas dendam untuk Alina. Sedangkan untuk Lilian, dia tidak merepotkan, tetapi dia tidak ingin dia dimanfaatkan oleh Margaret. Bagaimanapun, dia adalah leluhur rasnya, jadi dia memastikan untuk menjauhkannya dari Margaret. Margaret terkejut oleh kata-kata berbisa S dan marah karena malu saat dia meraung, "Berani-beraninya kamu. Kamu tidak peduli padanya, kamu ingin dia mati, dasar munafik." Cek, Blood Ancestor,
Kita berdua tahu semua orang yang berkuasa adalah munafik, dan kamu tidak perlu lagi khawatir tentang Alina. Kurasa kamu tidak memiliki kendali atas dirinya lagi. Jadi, nikmatilah waktumu selagi bisa. Aku juga harus berurusan dengan Demon Ancestor. S mengancam sebelum dia berhenti berbicara. Dasar pria keji, tunjukkan dirimu jika kamu punya nyali. Margaret mencaci maki, tetapi S tidak lagi menghiburnya. Pada saat ini, Cirus akhirnya berbicara dengan nada tegas, "Baiklah, pembantu, sekarang bersikaplah baik, atau aku akan marah, dan saat aku marah, aku akan sangat galak." Margaret membalas dengan marah, "Diam. Kau hanya burung rendahan. Kamu, dasar apel yang buruk." Kakak Eva berkata apel yang buruk harus dihukum, dan baru setelah itu mereka bisa berubah menjadi apel yang baik, seperti Cirus. Cirus melonjak marah, dan saat berikutnya, api biru tiba-tiba keluar dari tubuh burung kecil itu dan menyelimuti Margaret seluruhnya seperti obor manusia. Ekspresi marah Margaret berubah terkejut ketika dia merasakan api aneh yang tidak hanya membakar tubuhnya tetapi juga jiwanya. "Ah!" Teriakannya yang mengerikan bergema di seluruh tempat pencuri itu, dan begitu saja, penyiksaannya dimulai. Tunggu, Cirus, apa yang kau lakukan?" Lilian terkejut saat dia berseru, bahkan dia merasa ngeri dengan api biru dan panas yang hebat yang menguasai jiwanya meskipun tidak menjadi sasarannya. "Berhenti, Liliani. Jika kau mendekat lebih dari 10 meter, kau juga akan menjadi orang jahat, dan kemudian kau akan dihukum dan harus belajar." Suara serius Cirus terdengar sebelum dia tampak terhuyung dan bertanya dengan malu, berapa tepatnya 10 meter?" Lilian langsung terdiam dan ingin mengoreksinya ketika dia memanggilnya, "Liliani," seperti biasa. Dia hanya menolak untuk mengoreksi namanya, tetapi dia tidak punya keinginan untuk melakukannya karena api itu membuatnya sangat sulit untuk didekati. S, yang sedang menonton ini, mendecak lidahnya, mungkinkah ras Cirus tidak bisa belajar sama sekali dan hanya tahu cara membakar sesuatu? Yah, setidaknya dia mengendalikan apinya untuk memastikan dia tidak akan membunuhnya. S mendesah sedih, akhirnya berubah serius. "Haruskah aku menyingkirkan leluhur iblis itu terlebih dahulu untuk menghindari kesulitan berurusan dengannya nanti? Jika dia berhasil menerobos, itu akan menjadi masalah. Baiklah, sebaiknya aku menyelesaikannya. Aku mendapat lebih dari 400 juta TP dari Blood Ancestor, dan kumpulan Ki ini adalah EXP dan SP gratis. Tapi itu sia-sia karena aku punya batu Ki dan kristal jiwa, jadi aku harus mengumpulkannya untuk lain waktu." Setelah mengambil keputusan, dia terbang menuju Gunung Iblis. Bab 912 Kotak Kaca. Albert sedang duduk di dalam pusaran ki cair di dalam Gunung Iblis, menghisap ki dari si bodoh ki. Karena dia telah kehilangan tongkat kerajaan dan bola petirnya, dia tidak dapat menggunakan platform atau mengubah kolam ki menjadi esensi petir dan menghisap ki ke dalam tubuhnya seperti Margaret dan Edward. Jadi, dia harus melakukannya dengan cara tradisional, menyerap ki dan kemudian memurnikannya menjadi ki petirnya, yang akan membutuhkan usaha dan waktu 100 kali lebih banyak. Meskipun demikian, Albert masih bertekad. Dia ingin memperpanjang umurnya atau setidaknya mati saat mencobanya. Namun, tepat pada saat ini, fokusnya tiba-tiba terputus ketika hawa dingin yang mematikan mengalir di tulang punggungnya, dan dari dalam, ketakutan primordial muncul, dan tekanan yang belum pernah dirasakan menyelimutinya. Matanya yang gelap terbuka karena ngeri, dan dia tidak melihat apapun kecuali kegelapan di sekelilingnya, tidak ada yang lain. Rasanya seperti dia sedang duduk di tengah kekosongan yang gelap, terbebas dari cahaya apapun, dan dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Pada saat ini, sebuah tawa mengerikan terdengar, "Haha, dulu kau memburunya dan hampir membunuhku, dan sekarang, posisi kita telah tertukar. Sungguh ironis. Aku berhasil lolos darimu. Mari kita lihat apakah kau bisa." Kegelapan di sekitarnya seakan berbicara kepadanya, dan saat suara itu menghilang, perasaan kematian menyambutnya. Ia bahkan tidak sempat mencicit sebelum sesuatu yang dingin menyentuh jiwanya, dan dengan demikian, hidupnya pun memudar di depan matanya. Kegelapan saat ini mulai memudar, dan sosok es berdiri di pintu masuk, dan busur ki gelap memudar di tangan kirinya. Mata es bersinar dengan kilatan yang rumit. "Tiga penguasa dunia yang perkasa ini binasa begitu saja, dan tidak kurang di tanganku. Seberapa jauh aku telah melangkah." Pada saat ini, suara sistem terdengar. Sama dengan. Pencurian berhasil. Host mencuri.
Harta karun ruang penyimpanan kelas tinggi 81. Tanda hubung. Hadiah. Hadiah, 440.219.200 poin pencuri. Tanda hubung. Peringkat pencurian. Pencurian tingkat tinggi, 1. Tanda hubung. Pencurian tingkat tinggi, 7/100. Tanda hubung. Poin pencuri, 2.361.969.400. Tanda hubung. Kamu telah membunuh iblis alam pemahaman hukum jiwa semu. Hadiah, 10 juta EXP. Tanda hubung. Kultivasi bela diri, manifestasi jiwa gelap surgawi, tahap 9. EXP, 2.423.190.000 per 2.500.000. Jiwa kultivasi, inti jiwa angin hitam surgawi, tahap 9. SP, 2.110.731.990 per 2.500.000. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. Melihat lebih dari 2,4 miliar TP, S tak kuasa menahan senyum lebar. Ia memperoleh sekitar TP yang sama seperti yang diperolehnya setelah mencopet cincin luar angkasa Margaret. Namun, mereka berdua tidak memiliki cincin penyimpanan kelas 9, dan Albert tampaknya menjadi satu-satunya yang memilikinya. NOVELBIN. Berbicara tentang cincin penyimpanan, sekarang setelah S mengumpulkan semua yang dia butuhkan dan juga berurusan dengan 3 hantu, dia memutuskan untuk bertemu dengan Eva. Dia begitu sibuk dengan misi itu sehingga dia hampir lupa bahwa dia berhubungan dengannya setelah bertahun-tahun berpisah, dan sekarang mereka bisa bersama kapanpun mereka mau. Dengan pemikiran seperti itu dalam benaknya, S mengumpulkan kolam ki ke dalam botol penyimpanan sebelum dia menuju ke cincin penyimpanan Edward. Tapi kali ini, dia memindai cincin itu dan bisa melihat semuanya, bahkan beberapa perbendaharaan tersembunyi yang diisi dengan cincin penyimpanan. Di dalam perbendaharaan itu, di perbendaharaan terkecil yang tersembunyi di bawah tanah, kastil, dia melihat 4 objek yang tidak disimpan dalam cincin penyimpanan apapun, yang hanya bisa berarti mereka tidak dapat disimpan dalam harta ruang penyimpanan biasa atau terlalu penting untuk disimpan dengan harta lainnya. Telur perak seukuran manusia, pecahan putih halus, gulungan giok abu-abu, dan anehnya, ada patung gelap setinggi 3 kaki yang tidak lain adalah Baphomet, dewa ras iblis. S merasa aneh melihat patung Baphomet di cincin Edward, dan dia merasakan gelombang ki yang sangat menyeramkan dari status itu, yang bahkan membuatnya merinding meskipun hanya melihatnya. Apa-apaan ini? S penasaran, tetapi sebelum dia bisa merenungkannya lebih jauh, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengkhawatirkan menyebar ke seluruh ruangan. Eva. S terkejut karena hubungannya dengan Eva. Dia merasa pikirannya kacau saat ini. Dia langsung khawatir bahwa sesuatu mungkin telah terjadi padanya dan dengan cepat mencarinya. Lebih jauh, dia menemukannya berdiri di ruang singgasana kastil, dan 18 istri Edward sekarang terbaring di lantai, tidak sadarkan diri karena tekanan dan aura pembunuh merah tua yang dilepaskannya. Pada saat ini, mata S terbelalak ketika dia melihat kemana Eva melihat saat ini. Di samping singgasana yang gelap itu ada kotak kaca yang murni, dan dengan kotak kaca itu ada seorang wanita dunia lain yang mengenakan gaun ratu hitam, dan matanya terpejam seolah-olah dia sedang tidur dengan damai. Namun dengan sekali lihat, S bisa tahu bahwa wanita itu tidak hidup melainkan mati, dan hanya tubuhnya yang terawetkan dengan sangat baik sehingga dia tampak seperti sedang tidur. Namun, ini tidak penting karena wanita di dalam kotak kaca itu tampak 90% seperti Eva, dan banyak pikiran muncul di benaknya. Tetap saja, dia tahu dia perlu menenangkannya terlebih dahulu, dan wanita itu membutuhkannya di sana, jadi dia segera muncul tepat di sampingnya. Mata Eva merah dan berkaca-kaca saat dia melihat wanita di dalam kotak kaca dengan emosi yang meluap-luap di hatinya yang terluka. Eva. S memanggilnya dengan lembut saat dia berjalan di depannya sambil melepaskan tudung dan penyamarannya, dan dia bisa melihat kesedihan dan keterkejutan tergambar di seluruh wajahnya. Eva sedikit gemetar saat fokusnya beralih ke S, dan niat membunuh di matanya menghilang, dan kesedihan menguasainya saat air mata mulai mengalir di matanya, dan dia menerkam kepelukan S, gemetar. S memeluknya kembali saat sakit hatinya melihat Eva seperti ini dan merasakan tubuhnya yang lembut dan rapuh.
Dia tahu dia adalah wanita yang berkemauan keras dan tidak akan menangis untuk apapun, dan dialah satu-satunya yang menunjukkan sisi lemahnya dan mengungkapkan kesedihannya. Dia dengan ragu bertanya, apakah dia? Eva dengan terisak menjawab dengan sedih, ibu. S memejamkan mata saat ketakutannya menjadi kenyataan, dan dia memeluknya erat-erat dan berkata dengan lembut, jika leluhur iblis di balik ini, maka aku membunuhnya terlalu dini dan tanpa rasa sakit. Tapi ini berarti ibumu telah terbalaskan, dan kuharap kau tidak akan menyalahkanku karena aku tidak tahu tentang apa yang telah dilakukan bajingan sakit itu. Tetap saja, dia sudah mati, dan kuharap kau tidak akan menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi di masa lalu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada ibumu, atau ini adalah hakku untuk mengatakan apapun. Tapi aku selalu bersamamu dan akan selalu bersamamu, dan aku bersumpah di depan ibumu. Eva sedikit tenang setelah mendengar kata-kata S yang menenangkan dan merasakan pelukannya yang kuat. Dia menangis dalam diam untuk waktu yang tidak diketahui. Bab 913 Abyssal Brain. Setelah tenang, Eva akhirnya melepaskan diri dari pelukannya saat dia akhirnya tenang dan tersenyum tipis, menatap wajah khawatirnya, terima kasih sudah ada di sini. Selalu, S menyatakan dengan sungguh-sungguh. Eva mengangguk dengan kelembutan di matanya sebelum dia melirik ke kandang kaca tempat mayat ibunya dipajang saat beberapa piala dan kekejaman muncul di dalamnya. Dia berkata dengan dingin, setelah aku mencari ingatan mereka, aku menemukan bahwa leluhur iblis anjing tua mengadakan ritual rendahan yang disebut ritual pernikahan setiap abad ketika. Dia mengambil wanita tercantik dari 10 klan iblis utama dan menjadikan mereka mainannya selama setahun. Dan bajingan klan itu melakukan segalanya untuk menyenangkan pantatnya yang sakit untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Semakin cantik wanita itu, semakin banyak keuntungan yang mereka terima. Selain itu, jika dia akhirnya menyukai seorang wanita, dia akan menyimpannya dan mengirimnya ke tempat ini. Mereka kemudian diubah menjadi piala-pialanya, mainan untuk melampiaskan nafsunya kapanpun dia mau, dan mereka tidak bisa pergi begitu mereka masuk ke sini. Mereka akan menerima sumber daya kultivasi untuk memperpanjang hidup mereka, dan hanya itu. Mereka hanyalah budak-budak berkualitas tinggi. Niat membunuh mulai terpancar di matanya saat dia melanjutkan, ibuku tampaknya dipilih untuk ini dalam ritual terakhir. Namun, dia ternyata hanya berpura-pura mendekatinya sehingga dia bisa merampok harta karunnya, dan dia tampaknya berhasil. Namun, dia telah meremehkan anjing tua itu dan ketahuan. Namun, dia entah bagaimana berhasil melarikan diri, dan begitulah dia berakhir di benua angin biru. Setelah itu, anjing tua itu tampaknya terobsesi untuk menemukannya berapapun biayanya, karena harga dirinya terluka karena seorang wanita mengalahkannya, terutama wanita yang ingin dia tambahkan ke koleksinya. Dan sayangnya, dia berhasil dengan bantuan tanda kutukan, Dream Shatter, dan sekte tempat ayahku bernaung, sekte api jiwa. Meskipun dia tidak berhasil membuatnya hidup, dia berhasil membuatnya mati, lalu mengubahnya menjadi pajangan yang memuakkan dan menaruhnya di sini. Itu adalah peringatan dan juga menunjukkan otoritasnya saat dia membanggakannya di depan mainannya. Sekarang, aku tahu identitas orang-orang yang ikut serta dalam penyerangan hari itu dan membunuh ibuku. Eva dengan lembut memberitahu S tentang apa yang ditemukannya. Dia tidak ingin menyembunyikannya darinya karena dialah yang membunuh Edward, dan begitulah rahasia ini terungkap padanya, atau dia mungkin masih dalam kegelapan. Lebih jauh, dia mempercayai S lebih dari apapun, hanya dialah keluarganya di dunia ini, jadi dia ingin berbagi beban dengannya alih-alih menyembunyikannya. Tatapan mata S dingin karena dia tidak pernah menyangka membunuh Edward akan menghasilkan hasil seperti ini. Jika ada, dia menyesal telah membunuhnya begitu cepat. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak berguna saat dia bertanya dengan serius, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Aku akan membantumu apapun yang ingin kamu lakukan. Eva tersenyum lembut karena dia sama sekali tidak mengecewakannya seperti biasanya. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada ayahku. Anjing tua itu tidak pernah mengatakan apapun tentangnya, dan setelah ayahku pergi hari itu, tidak ada berita tentangnya. Jadi, pertama-tama aku ingin memastikan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, dan untuk melakukannya, aku perlu mengacak-acak seluruh tanah kerajaan di benua angin biru. Dia menyatakan dengan lugas dan penuh keyakinan. Hanya dengan begitu aku akan membebaskannya dari kandang itu dan mengkremasinya dengan adat ras iblis. Aku tahu dia juga menginginkan itu dan tidak berubah menjadi pajangan yang sakit. Jika ayahku juga meninggal,
maka akan ada 2 penguburan, tetapi jika tidak, maka... S merasakan harapan yang dalam tersembunyi di balik keberaniannya dan mendesah, kalau begitu kita akan melakukan itu setelah terobosanmu di alam pemahaman hukum. Dan apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Dia melirik iblis yang tidak sadarkan diri di belakang Eva. Mata Eva berkilat dengan cahaya yang rumit sebelum dia mendesah sedih. Mereka semua hanyalah korban dan menyedihkan seperti ibuku. Mereka tidak punya pilihan selain melakukan semua itu untuk klan mereka yang menggunakan mereka sebagai sarana untuk mendapatkan kekayaan. Beberapa dari mereka bahkan memiliki anak, tetapi hantu tua yang sakit itu baru saja membawa mereka pergi karena dia tidak akan membiarkan apapun mencemari tempat ini. Dia adalah seorang yang kejam, bejat yang tidak memiliki penyesalan atau peduli pada orang lain kecuali dirinya sendiri. Aku akan mencap mereka dengan kep jurangku dan kemudian membebaskan mereka. Mereka tidak akan menjadi masalah bagi kita lagi. S mengangkat alisnya karena ini adalah respons yang tidak terduga dari iblis di hadapannya. Kau ingin membebaskan mereka, bukan menyiksa mereka sampai mati. Eva mengerutkan bibirnya dan mendengus, apa yang kau anggap aku ini? Tidak berbelas kasih, setidaknya. S berkata dengan serius. Mata Eva menyipit berbahaya saat dia berkata dengan penuh arti, apakah kau ingin aku bersikap tanpa ampun padamu? Dalam kekalahan, S dengan cepat mengangkat tangannya, tidak, aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin istriku yang lembut tidak berbelas kasih? Tapi apa merek jurang ini? Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tidak tahu malu seperti biasanya. Eva mencibir, tetapi kelembutan di matanya semakin dalam saat dia menjawab, itu seperti teknik merek jiwa, tetapi alih-alih dibuat secara artifisial, itu terbentuk secara bawaan dalam ras dengan level yang sama dengan garis keturunan jurang yang memiliki kemampuan sifat ilahi. Dari informasi yang telah aku warisi sejauh ini, merek-merek ini berasal dari nenek moyang garis keturunan dan merupakan bagian dari sesuatu yang disebut dekrit kuno. Merek abisal hanyalah fungsi sinyal dari dekrit kuno. Bahkan sifat ilahi tampaknya diwariskan dari generasi ke generasi melalui hal misterius ini. Itu saja yang saya ketahui tentangnya setelah saya memahami merek abisal ketika saya mencapai ranah kesadaran hukum. Bagian yang paling mengerikan adalah jika aku rela mengorbankan sebagian jiwaku dan capku. Seseorang dengan cap ini berasal dari dekrit kuno, orang itu dan seluruh garis keturunannya setelahnya akan lahir dengan cap ini, dan mereka tidak dapat melanggar perintah yang diberikan kepada mereka, N.O.Velbin. Dalam istilah awam, ini sama saja dengan mencap garis keturunan sebagai budak untuk selamanya kecuali seseorang yang sama kuatnya datang untuk menyelamatkan mereka. Dia mengungkapkan dengan sungguh-sungguh. S tercengang oleh informasi ini dan merasakan darahnya menjadi dingin hanya dengan memikirkan apa yang tersirat dari perbudakan untuk selamanya. Metode perbudakan ini begitu kejam sehingga bahkan anak-anakmu dan anak-anak mereka tidak dapat melarikan diri darinya. Hanya setelah mengalami otoritas dan sekarang mempelajari tentang dekrit kuno yang misterius, dia mulai mendapatkan gambaran tentang betapa tak terbatas dan kejamnya dunia di luar surga pertama. Bagian yang paling menyedihkan dari semua ini adalah dia mungkin adalah musuh dari penguasa semua keberadaan yang mengerikan ini dengan cara-cara mengerikan yang mereka miliki. Bab 914 Idola Iman. Setelah Eva memutuskan untuk membebaskan 18 iblis, ia mencap mereka dengan kep jurang dan memberikan satu perintah, yaitu melupakan semua yang berhubungan dengan S, Eva, dan ibunya. Ia juga mengambil kotak kaca milik ibunya dengan sedih. Setelah itu, S bertugas untuk menjatuhkan mereka dimanapun ia mau, tetapi pertama-tama, ia menghabiskan waktu bersama Eva sebanyak yang dibutuhkan untuk membuatnya merasa lebih baik. Ia juga menceritakan kepadanya tentang apa yang telah ia lakukan dan bagaimana ia mendapatkan harta karun Edward yang paling berharga. Begitu saja, 6 hari berlalu, dan Eva merasa jauh lebih baik setelah masa damai mereka, masa penuh gairah. Pada saat ini, keduanya muncul di perbendaharaan rahasia, di mana 4 benda disimpan terpisah dari harta karun lainnya. Eva mengenakan gaun bermotif bunga persik, yang sepenuhnya memperlihatkan bentuk dan lekuk tubuhnya yang seperti iblis saat ia menatap ketiga benda itu dengan penuh minat. Matanya langsung tertarik oleh patung Baphomet, yang memancarkan gelombang mengerikan dan menyeramkan. Idola iman, dia berkata dengan sangat terkejut, menarik perhatian S sepenuhnya. Apa, kau tahu patung apa itu? S bertanya dengan cepat karena dia juga sangat penasaran tentang patung apa itu dan mengapa patung itu membuatnya merasa takut. Karena Eva memiliki ingatan tentang ras iblis jurang,
dia tahu akan sangat mengejutkan jika dia tahu apa itu. Ekspresi Eva muram saat dia menjawab, tidak banyak, aku hanya memiliki sebagian kecil ingatan tentang dewa-dewa kepercayaan. Karena kau tahu dewa-dewa itu ada dan bahkan memiliki hubungan dengan salah satunya, kau seharusnya tahu bahwa yang lain juga bisa. Pahlawan kepercayaan adalah medium yang memungkinkan seseorang untuk menjalin hubungan dengan dewa, dan mereka dapat menerima ramalan, anugerah, atau bahkan misi. Namun, sulit untuk membuat pahlawan kepercayaan karena seseorang perlu menarik perhatian dewa, belum lagi meyakinkan dewa untuk menggunakan kemampuannya untuk membuat pahlawan kepercayaan, yang tentu saja membutuhkan biaya yang mahal. Baphomet adalah salah satu dari sekian banyak nama dewa ilmu gaib jahat, dan hampir semua makhluk yang tidak lazim seperti iblis, setan, makhluk abisal, dan apapun yang berhubungan dengan yang tidak lazim atau jahat memujanya. Namun, memiliki patung kepercayaan tentangnya dan di surga langit fana hampir mustahil. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Ini hanya bisa berarti, pada suatu saat, anjing tua itu telah bersentuhan dengan Baphomet atau menemukan patung kepercayaan ini secara kebetulan tetapi tidak pernah menggunakannya. Karena untuk membentuk hubungan, seseorang perlu mempersembahkan kurban yang sesuai dengan sifat Tuhan. Jika itu Baphomet, aku tidak dapat membayangkan kurban seperti apa yang dibutuhkan untuk membentuk hubungan dengan makhluk seperti itu, dan kurban itu haruslah keji, sangat menyeramkan. Es terkejut dan agak pucat saat mendengar informasi tak terduga ini, dan detak jantungnya meningkat. Hubungan dengan dewa, hanya memikirkan apa yang tersirat di sini membuat es geli karena gentar. Eva kemudian menatapnya dengan mata menyipit, sekarang setelah kita membahas topik ini, bagaimana kau bisa menjalin hubungan dengan Dewi Pencuri ini dengan mudah? Apa yang kau korbankan? Es menatap ekspresi tegas Eva, dan dia tahu Eva sekarang mencurigai kebohongannya, dan dia tahu semakin banyak ingatan yang terbangun, semakin dekat dia dengan kebenaran. Namun, dia tetap tidak ingin mengungkapkan sistem itu kepadanya karena terlalu berbahaya bagi siapapun untuk mengetahuinya, dan sekarang bahkan lebih berbahaya lagi setelah dia mendengar tentang berhala-berhala kepercayaan ini. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku punya harta karun yang bisa menghubungkanku dengan Tuhan kapanpun aku mau, dan aku tidak butuh pengorbanan apapun. Baiklah, jika mencuri termasuk pengorbanan, maka itu sudah cukup. Tapi harta karun itu terikat dengan keberadaanku, jadi aku tidak bisa menunjukkannya padamu, dan kuharap kau merahasiakannya karena itu hanya akan membawa malapetaka bagi kita jika sesuatu seperti dewa jahat ilmu gaib menemukannya. Jadi, maksudmu bahkan dewa, seperti Baphomet, akan melakukan apa saja untuk mendapatkan harta karun ini? Tanya Eva dengan nada tajam. Es tersenyum kecut, mungkin, itu hanya tebakanku. Tapi harta karun ini tidak bisa diambil tanpa aku mati. Mata Eva berkilat penuh pengertian saat dia mengangguk, kalau begitu. Jangan beritahu siapapun. Aku mungkin bisa melakukan sesuatu tentang hal itu setelah aku mendapatkan seluruh warisan. Es merasakan keyakinan Eva yang mendalam dan sorot matanya, yang jelas berarti, aku akan menyelamatkanmu. Tunggu saja, dia mengambilnya dengan cara yang salah. Es merasa getir tetapi tidak mengatakan apapun karena topik ini jauh dari jangkauannya atau bahkan Eva. Dia tidak berpikir orang lain dapat mengambil alih sistem jika tidak mau, terutama setelah dia melihat tahta itu, yang jelas berada di bawah kendali sistem atau menjadi bagian darinya. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Es berkata dengan lembut, bisakah kita menyentuh patung kepercayaan ini? Eva menatap dalam-dalam ke mata biru gelapnya yang berbintang dan mengangguk, ya, selama kau tidak ingin mengaktifkannya, seharusnya tidak ada masalah. Jangan mencoba menggunakan kibatinmu kecuali kau ingin dirusak olehnya. Es mengangguk sebelum dia bergerak menuju patung kepercayaan itu. Dia ingin melihat apakah sistem dapat menilai patung itu. Lebih jauh lagi, meskipun ada aura menyeramkan yang mengerikan itu, entah bagaimana Es merasakan perasaan aneh yang dekat jauh di dalam dirinya dari aura itu, seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Pada saat ini, dia menyentuh patung itu, dan saat dia melakukannya, bahkan tanpa memanggil sistem, patung itu berbicara sendiri, memperlihatkan sebuah panel. Sama dengan. Host telah bersentuhan dengan jejak sub asal kegelapan. Idola iman, asal, kegelapan, sub origin type, evil occult. Kuantitas, 0,001%. Tanda hubung tanda tanya. Laos, butuh peningkatan sistem untuk merilis opsi ini.
Catatan, menggabungkan Laos menjadi Laos. Laos, Evil Occult 99,99%, Sin 99,99%. Ordo kegelapan pertama telah menghasilkan opsi. Opsi 1. Meningkatkan kegelapan sebesar 10%. Harga, 100 juta poin pencuri Nove, Lab, 1N. Waktu, 1 hari. 2. Meningkatkan kegelapan sebesar 5% dan mengasimilasi keseluruhan hukum Evil Occult dan dosa di dalam Fight Idol. Harga, 500 juta poin pencuri. Waktu, 3 hari, bab 915 langit yang memaksa kunci langit. Mata S berbinar karena terkejut, membaca panel di hadapannya. Maksudmu aku bisa mendapatkan 2 hukum alam tingkat lanjut dengan 99,99% begitu saja. Ya, selama hukum-hukum itu milik kegelapan dan tersedia dalam keadaan nyata. S tercengang karena dia sama sekali tidak melihat ini akan terjadi. Dia bahkan tidak memiliki satu hukum pun dengan kemahiran 100%. Namun sekarang dia bisa mendapatkan 2 di antaranya secara tiba-tiba dengan menghabiskan TP. Lebih jauh lagi, kemahiran hukum elemen 99,99% berarti kemampuan untuk melawan alam pemahaman hukum. Cara dia memandang patung yang menyeramkan itu berubah total saat senyum gembira muncul di wajahnya. Eva memperhatikan tegukan dalam suasana hati S setelah dia menyentuh patung itu dan bertanya dengan tidak yakin, apa? S menyeringai saat dia menatapnya dan menjawab, ternyata benda ini cukup berguna bagiku karena aku bisa menyerap 2 hukum dengan kemahiran 99,99% darinya. Mata Eva membelalak kaget, tidak mungkin. S terkekeh dan menjawab dengan puas, tapi bukan untukku. Apakah itu harta karun? Tanyanya dengan mata menyipit. Dia tahu betapa konyolnya seluruh konsep menyerap hukum dari berhala kepercayaan. Belum lagi 2 di antaranya dengan tingkat kemahiran 99,99%. Sekarang, dia mulai merasa bahwa keberadaan di balik S jauh lebih sulit dipahami daripada yang dia kira sebelumnya, atau harta karun yang dimilikinya memang konyol. S tidak menyangkalnya dan mengangguk setuju, memang. Sudah kubilang, jangan khawatir. Sekarang, berhentilah memasang wajah seperti itu, atau aku tidak akan menahan diri untuk mencubitmu. Eva menenangkan hatinya karena dia tidak punya kata-kata untuk menggambarkan keterkejutannya, tetapi dia segera mendapatkan kembali sikap anggunnya. Karena itu dia hanya bisa merasa senang, dan dia tidak sedikit pun iri. Hati-hati saja, dia memperingatkan dengan sedikit khawatir karena mungkin ada beberapa efek samping untuk melakukan tindakan seperti itu. Bagaimanapun, tindakan ini bisa dianggap sebagai tindakan tidak beriman terhadap dewa. S mengangguk sambil tersenyum lembut, tentu saja. Sekarang, mari kita lihat hal-hal lainnya. Dia kemudian mengambil gulungan giok abu-abu dan mencoba menyelidiki informasinya, dan yang mengejutkannya, itu bukanlah teknik, keterampilan, atau seni apapun. Cetak biru surga yang memaksa kunci langit. Jantung S berdebar kencang saat membaca nama itu, dan ekspresinya berubah serius saat dia membacanya dengan cepat. Semakin banyak dia membaca, semakin terkejut dan pucat dia karena informasinya terlalu tidak dapat dipercaya, belum lagi mengerikan. Apa isinya? Eva bertanya dengan tidak yakin, melihat ekspresi S berubah begitu drastis. Menjelang akhir, S mendidih karena marah saat dia memberikan gulungan giok itu kepada Eva dan berkata dengan dingin, lihat saja sendiri. Ketiga bajingan itu benar-benar mengerikan. Eva mengambil gulungan giok dari S dengan saksama dan membacanya. Ekspresinya juga berubah saat dia menggertakkan giginya, beraninya mereka. Heaven Imposing Skylock sebenarnya adalah formasi supermasif yang tidak hanya mencuri vitalitas makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah pengaruhnya tetapi juga menghentikan mereka mencapai alam pemahaman hukum. Untuk membuat Heaven Imposing Skylock ini, seseorang perlu membangun 3 Sky Tower di 3 tempat terpadat dengan ki, dan bahan yang tak terhitung jumlahnya yang dibutuhkan untuk membuat menara langit itu semuanya kelas 7. Tetapi untuk membuat semuanya berfungsi, diperlukan 3 kunci langit. Mengenai cara membuat kunci langit itu, metode ini tidak dijelaskan sama sekali. Ini berarti Heaven Imposing Skylock belum lengkap, dan Edward hanya memiliki sebagian untuk membangun 3 menara langit. Nove, Lab In. Lights Omicron V Epsilon L. Jadi, S dengan cepat menelusuri cincin penyimpanan Albert dan Margaret, dan yang mengejutkan dan membuatnya kecewa, dia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan Heaven Imposing Skylock ini sama sekali. Sekarang,
kita tahu rahasia di balik kemudahan dan kehidupan mereka yang langgeng. Mereka memakan kehidupan orang-orang tanpa mereka sadari. Menara Iblis, Kuil Iblis, dan Kuil Darah, ketiganya adalah menara langit. Adapun kunci langit, mereka adalah 3 tongkat kerajaan yang mereka hargai lebih dari hidup mereka sendiri. S berkata dengan dingin saat semuanya mulai menyatu. Eva mengangguk dengan berat, ini juga hanya bagian dari Heaven Imposing Skylock. Namun, metode untuk membuat kunci langit dan cara kerjanya tidak ada, dan saya pikir mungkin ada bagian lain. Ini hanya bisa berarti ketiganya melakukan perintah seseorang untuk membangun 3 menara. Namun, saya tidak mengerti maksud memberi mereka kunci langit jika mereka hanya pion. Jika seseorang mencoba mencapai tujuan untuk hidup selamanya dan menguasai semua orang dengan membuat mereka tidak berdaya untuk berkultivasi hingga puncak, mengapa harus menyerahkan semuanya? Dia mengerutkan kening karena bingung. S juga mencapai kesimpulan yang sama dan berkata dengan nada tinggi, bisa jadi orang itu tidak membutuhkannya, dan ini semua untuk tujuan lain, atau orang di balik semua ini hanya ingin memastikan tempat ini tetap lemah karena suatu alasan. Belum lagi alam rahasia ini dan bagaimana ketiga gunung itu dibangun dan kolam ki, altar. Ketiganya tidak mampu melakukan hal seperti itu. Hal terpenting dari semua ini adalah bahwa mereka bertiga tetap menjadi kultivator pemahaman hukum. Kuasi selama ini sambil mencari teknik untuk menembus alam terakhir selama bertahun-tahun ini. Jadi, kami berasumsi bahwa siapapun yang menugaskan mereka untuk tugas ini juga tidak ingin mereka bertiga mencapai alam ke-8. Namun, saya pikir siapapun yang melakukan ini tidak diperhitungkan dalam keberadaan serikat pedang matahari dan bulan. Semakin S memikirkannya, semakin rumit semuanya karena ketiga tongkat kerajaan itu bukan hanya kunci untuk merampas vitalitas orang lain, tetapi juga kunci untuk kunci dunia. Jika seseorang tidak ingin orang lain memegang kunci dunia itu, mengapa menyerahkan semua bagiannya untuk meraihnya kepada pion belaka? Ini adalah pertanyaan terbesar yang dapat mengungkap seluruh kebenaran. Eva, pada saat ini, tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang mengejutkan, mungkinkah ketiganya membunuh dalang itu setelah mereka menggunakannya untuk tujuan mereka? Mata S bersinar dengan cemerlang, mungkin saja begitu karena kita dapat mengabaikan kemungkinan bahwa dalang itu seperti mereka dan dia mungkin telah menemukan kunci langit yang memaksa surga. Eva mengangguk sebelum tiba-tiba menatap patung Baphomet dengan tatapan tajam, atau orang itu mungkin mendapatkan metode ini dari dewa. Bab 916 Kehidupan Jade of New Dawn. Ada banyak asumsi dan dugaan, tetapi hal-hal ini hanya membuat mencapai kebenaran menjadi lebih rumit. Pada akhirnya, S memutuskan untuk tidak berinvestasi dalam masalah ini lebih dari yang dia butuhkan karena dia sudah memiliki semua bagiannya, dan yang tersisa hanyalah menemukan dan membuka kunci ini yang mungkin mengungkapkan kebenaran. Adapun 2 item yang tersisa, pecahan putih halus adalah pecahan ruang waktu, salah satu dari 2 bahan yang dia butuhkan untuk meningkatkan ruang pencurinya. Terakhir, oval perak setinggi 5 kaki, yang melepaskan kekuatan hidup yang padat, adalah telur binatang buas dari beberapa binatang buas yang tidak dikenal, setidaknya tampak seperti itu. S juga memiliki banyak, tetapi mereka tidak pernah menetas di ruang pencuri karena suatu alasan, sistem juga tidak peduli untuk membahas topik seperti itu. Sistem hanya tertarik pada telur burung surga neter. Dia akan mengabaikannya jika telur ini tidak ditempatkan bersama ketiga harta karun itu, mungkin harta karun paling berharga dari leluhur iblis, karena ada harta karun lain dengan banyak telur, jadi keberadaan telur ini di sini cukup mencurigakan. Jadi, tanpa ragu, dia menyentuh telur perak itu dan meminta sistem untuk menaksirnya, yang menghabiskan 10.000 TP, yang merupakan jumlah yang tidak signifikan saat ini. Lights Omicron V Epsilon L sama dengan. Life Jade of New Dawn. Deskripsi, lahir setelah senja kematian untuk melihat fajar kehidupan yang baru. Peringkat, di atas harta karun alami kelas 9. Kegunaan, obat mujarab yang menakjubkan yang dapat menghidupkan kembali manusia fana dari kematian setelah 12 detik kematian mereka, menyembuhkan kutukan atau luka apapun dalam sekejap, dan juga dapat digunakan dalam alkimia sebagai bahan. Sama dengan. Mata S bersinar karena terkejut karena tidak menyangka, telur ini adalah harta karun alami. Dia menganggapnya sebagai makhluk hidup karena kekuatan hidupnya yang padat, tetapi ternyata itu adalah harta karun yang menyelamatkan nyawa dan harta karun yang langka,
dan dia bertanya-tanya di mana bajingan tua itu menemukannya dan pecahan ruang waktu. Edward memiliki terlalu banyak barang langka, keberuntungannya sangat besar sampai dia bertemu Es. Bajingan tua itu mungkin menyimpannya di sini karena kekuatan hidupnya yang padat, atau dia mungkin memiliki kegunaan lain untuk itu. Aku perlu memeriksa harta karunnya begitu aku mendapat kesempatan secara menyeluruh, pikir Es. Apakah kamu tahu apa itu? Tanya Eva sambil diam-diam memperhatikan. Dia, sekarang tahu bahwa Es juga tampaknya dapat menilai barang setelah menyentuhnya. Nove, Lab 1N. Es ragu-ragu sejenak sebelum dia memberitahu dia tentang efek Life Jade of New Dawn. Menghidupkan manusia fana sampai mati. Mata Eva bersinar dengan cahaya pekat sebelum meredup begitu dia mendengar bahwa waktunya terbatas, dan melihat ekspresi khawatir Es, dia tahu apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum tak berdaya sambil berkata, "Kau mencuri karena kau pikir aku akan kecewa karena itu punya fitur untuk menghidupkan kembali seseorang. Tapi kau tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan aku punya beberapa teknik rahasia yang dapat membantuku mencapai efek yang sama. Tapi dia meninggal lebih dari 3 dekade lalu, dan bahkan dengan cara yang sangat sulit untuk menghidupkannya kembali, aku tidak akan melakukannya. Karena ada konsekuensi berat dari menghidupkan kembali seseorang. Salah satunya adalah hal yang akan hidup kembali bukanlah ibuku, melainkan sesuatu yang lain. Kecuali jiwanya tidak diawetkan dan telah lenyap sepenuhnya, itu akan menjadi kematian yang sebenarnya, dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Bahkan dalam perlombaan abisal, tindakan semacam ini adalah tabu, dan kematian adalah bagian dari siklus alami setiap makhluk hidup. Tidak seorang pun dapat menghindarinya kecuali mereka dapat menaklukkannya, yang mana itu tidak mungkin. Kita harus membiarkan orang mati beristirahat dengan tenang, dan aku berencana untuk melakukan hal yang sama untuk ibuku untuk menghormati kenangannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh dengan sedikit kesedihan. Es terkejut dengan kata-kata Eva yang meyakinkan dan tidak bisa menahan rasa malu karena mengira dia lemah. Dia hanya merasa senang karena Eva adalah wanitanya. Salah berpikir seperti itu. Aku minta maaf, kata Es dengan malu. Eva tersenyum segar, menciptakan pemandangan yang menakjubkan saat pesona jahatnya meningkat sepenuhnya, asalkan kau tahu. Sekarang, kirim aku kembali. Aku tahu kau punya banyak hal yang harus dilakukan, dan aku mungkin bisa mendapatkan beberapa jawaban dari nenek tua itu juga. Karena dia adalah teman anjing tua itu, dia mungkin tahu lebih banyak. Pembunuhan melintas di mata Eva. Aku juga harus menerobos dengan cepat untuk mencari pembunuh ibuku yang tersisa dan mencari tahu apa yang terjadi pada ayahku. Es melihat keyakinan yang mendalam di mata Eva, dan dia tidak ingin menjadi penghalang baginya atau menghentikannya dari membalas dendam. Namun, musuh mereka masih terlalu licik, terutama Dream Shatter. Namun di hadapan kekuatan absolut, mereka tidak dapat melakukan apa-apa, dan dia memiliki jalan yang jelas menuju kekuatan seperti itu tepat di tangannya. Jadi, dia memeluknya erat lalu menciumnya selamat tinggal. Sekarang, kehidupan Margaret yang sudah menyiksa akan menjadi neraka yang sebenarnya, dan Es tidak memiliki sedikit pun simpati padanya, terutama setelah mengetahui tentang cetak biru itu. Dia lebih pantas mendapatkannya, jika memang ada. Sedangkan untuk Es sendiri, dia mengirim dirinya kembali ke dalam Gunung Iblis, lalu dia membiarkan sistem memulai proses penyerapan patung Baphomet. Daya tarik untuk mendapatkan dua hukum 99,99% terlalu besar, dan kekuatan yang menyertainya adalah sesuatu yang dia butuhkan saat ini. Karena dia akan melakukan sesuatu yang sangat gila sebelum dia kembali ke misinya, dan kedua hukum itu hanyalah anugerah. Sekarang dia berpikir bahwa mungkin ada seseorang yang mengintai dalam bayang-bayang di belakang ketiga leluhur yang selama ini mengendalikan mereka. Dia tidak dapat menahan kemajuannya lebih lama lagi, terutama saat dia dapat mencapai puncak dunia ini dengan satu perintah sederhana. Bab 917 Hukuman Surgawi ke-6. Wilayah 3 negara terlarang itu damai karena banyak kapal patroli ditempatkan di sekitar pusaran, yang merupakan pintu masuk ke alam pegunungan aliansi Trinitas. Selain itu, keamanan di sekitar tempat ini telah menjadi sangat ketat dalam beberapa bulan terakhir, dan para jenius dari ras iblis, setan, dan pemburu datang ke sini setiap bulan untuk memasuki alam rahasia. Namun, hari ini, entah dari mana, awan hitam legam mulai berkumpul di langit berkabut dan menyebar dalam radius lebih dari 200 mil dalam beberapa saat, dan tekanan yang mengerikan mulai menyebar. Seluruh pusaran dan hampir 3 negara terlarang ditutupi oleh awan-awan ini,
dan tekanan itu membuat semua orang di tempat itu khawatir. Terutama para pengawas dari 3 daerah terlarang. NOVE, LB-1N. Tetapi sebelum siapapun dapat mengetahui apa yang terjadi, guntur warna-warni mulai bergolak di awan hitam legam, dan guntur yang kuat mulai bergema yang dapat didengar sampai ke tanah kerajaan. Saat berikutnya, mata pusaran terbentuk di dalam awan, dan tepat di atas pintu masuk alam rahasia, dan guntur 4 warna mulai berkumpul di dalamnya, menerangi lingkungan gelap dengan warna biru, merah, hijau, dan kuning. Bumim, sebuah guntur dahsyat bergema, memecahkan penghalang suara, dan sinar guntur 4 warna yang sangat tebal turun ke pusaran di bawah, menembus struktur ruang angkasa. Pada saat ini, alam rahasia itu tenang kecuali kota Old Devil karena seorang pencuri tertentu yang tidak dapat mereka temukan tidak peduli apa yang mereka lakukan. Di area bawah tanah tersembunyi klan Blood Devil, klan terkuat di kota itu. Sosok iblis darah kekar berdiri di depan pintu oranye raksasa saat dia melihatnya dengan mata bersinar. Orang-orang bodoh itu bahkan tidak akan mencurigaiku hanya karena aku putra tuan mereka. Iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Iblis memiliki identitas terhormat sebagai putra pertama penguasa iblis darah dan penerus tahta berikutnya, jadi tidak ada yang menghalangi jalannya ketika dia ingin mengklaim beberapa harta karun dari harta karun klan. Namun, tidak ada yang membayangkan bahwa penguasa iblis muda mereka mengendalikan pencuri yang sama yang mereka cari seperti anjing berdarah, Myriad Thieving Fox. Inter berada jauh dari kota, sepenuhnya aman karena dia menyeringai jahat saat dia mengendalikan penguasa iblis muda untuk membuka harta karun dan mulai menyimpan semuanya. Mudah sekali, aku ingin tahu kemana pemimpinku yang penuh kebencian itu lari. Dia sebaiknya membalasku karena menarik perhatian semua orang. Dia bergumam sambil mencibir, dengan ini, aku akan menyelesaikan misi ini dan mendapatkan barang-barang baru di toko. Apa ini? Dia tiba-tiba merasa khawatir ketika dia merasakan aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti seluruh alam, dan dia langsung menghilang dari tempatnya dan muncul di tempat terbuka. Pada saat ini, dia menyaksikan pemandangan mengerikan dari langit yang tenang terbelah, dan sinar 4 warna turun menuju area tengah di antara 3 gunung, mengguncang seluruh alam. Apa-apaan itu? Dia merasakan ketakutan primitif menyelimuti hatinya saat dia melongo melihat sinar itu meskipun berada jauh darinya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan sesuatu seperti ini. Namun, sesuatu yang bahkan lebih tak terbayangkan terjadi selanjutnya. Seluruh alam mulai mengalami retakan di angkasa saat gambar lautan biru mulai tumpang tindih dengannya. Pada saat ini, sebuah panel menyala di depan Inter. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Selamat, Inter Fox, karena telah menyelesaikan misi rumah. Tanda hubung. Misi rumah, kualifikasi pencuri tingkat menengah. Misi, harap lakukan pencurian senilai 10 juta poin rumah. Status, lengkap. Evaluasi akhir, memuaskan. Hadiah. 1. Peringkat pencuri menengah bintang 1 telah diberikan. 2. Toko rumah telah ditingkatkan. 3. Medali anggota rumah. Veteran telah diberikan. Medali anggota rumah veteran, bukti kualifikasi dan pencapaian Anda sebagai pencuri veteran rumah. Efek, Anda akan mendapatkan 2% lebih banyak poin rumah pada setiap pencurian. Tanda hubung. Catatan, peringkat rumah berikutnya saat ini terkunci. Harap tunggu cukup lama hingga pemimpin rumah meningkatkan rumah pencuri. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Jika waktu lain, dia akan senang melihat pemberitahuan ini dan sudah melompat untuk memeriksa toko. Tetapi sekarang, melihat pemandangan apokaliptik di depannya, dia ingin pergi sejauh mungkin dari sini. Tetapi aura yang terlepas dari sinar itu dan tekanan yang tiba-tiba mulai menyelimutinya saat alam dihancurkan membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Jadi, dia segera menelepon karena sekarang sudah dibuka lagi, dan dia punya firasat bahwa orang ini juga kemungkinan besar berada di balik semua ini dan ingin mengkritiknya karena tidak memperingatkannya sebelumnya. Pada saat ini, Es berdiri di puncak gunung iblis sambil melihat lubang tak berdasar yang ditinggalkan oleh sinar 4 warna, dan dialah yang paling dekat ketika semua itu terjadi. Matanya berbinar karena takjub karena dia tidak pernah menyangka alam itu akan hancur secepat itu setelah dia mengaktifkan hukuman surgawi. Sekarang, alam itu akan menyatu kembali dengan surga langit fana. Jadi, itulah yang terjadi saat kau mengaktifkan hukuman surgawi di ruang terbatas ini. Itu tidak bisa dihentikan,
Iya. S berpikir tanpa rasa panik atau kasihan terhadap orang-orang yang hadir di tempat ini karena setelah menemukan semuanya, dia tahu mereka pantas mendapatkannya. Mereka telah menikmati semua keuntungan yang mereka rampas dari orang lain terlalu lama, dan ini adalah pembalasan, karena dia melakukan hal yang sama kepada mereka. Saat alam itu kembali menyatu, suara sistem berdering. Sama dengan. Hukuman surgawi ke-6 Calamity Despair Thunder telah terdeteksi. Tanda hubung. Peringatan, hukuman surgawi merasakan inti laut Ki dan jiwa gelap surgawi host. Peringatan, surga mendidih karena amarah. Peringatan, hukuman surgawi telah diperkuat. Peringatan, hukuman surgawi telah diperkuat. Peringatan, hukuman surgawi telah diperkuat. Hukuman surgawi yang diperkuat, ada kemungkinan 100% manifestasi penghentian surga akan turun pada pencuri surga. Tanda hubung. Sistem merekomendasikan untuk bertarung tanpa menahan diri, gunakan cara apapun yang diperlukan yang Anda miliki, atau hidup Anda akan hilang hari ini. Silakan temukan tempat yang terisolasi, atau hukuman surgawi akan memusnahkan semua yang hidup dalam radius 250 mil di sekitar host. Sama dengan. S hanya mengejeknya karena dia dipenuhi dengan tekad dan keyakinan yang tak terbatas seperti sebelumnya. Pada saat ini, pemberitahuan lain berdering, yang sebenarnya adalah panggilan rumah dari Inter. Matanya melebar sebentar sebelum dia tersenyum, dia pasti sudah menyelesaikan misinya. Baiklah, itu bagus. S mengambilnya, dan sebelum dia bisa memberi selamat padanya, suara Inter yang marah dengan sedikit rasa takut berdengung di benaknya, katakan saja. Apa yang kau lakukan kali ini? Bab 918 Hukum Kejahatan Ilmu Gaib. Katakan saja, apa yang kau lakukan kali ini? S tidak bisa menahan senyum saat sekelilingnya berubah, dan daratan alam rahasia itu terhubung dengan 3 negara terlarang seolah-olah itu adalah bagian darinya yang telah berubah menjadi alam rahasia sementara pusaran itu menghilang. Dia menjawab dengan riang, "Oh, aku akan hancur, meskipun tidak perlu khawatir." Apa? Kau menganggapku bodoh? Terobosan macam apa ini? Inter membalas tanpa berkata-kata. Aku lupa kau belum pernah melihatku menerobos sebelumnya. Jangan khawatir, beritahu aku di mana kau berada, dan aku akan menjemputmu, dan tolong cepatlah jika kau tidak ingin mengalami murka surga. Bersamaku, S berkata dengan dingin sambil sedikit menggoda. Dia tahu Inter hadir di tempat ini dan tetap mengaktifkan hukuman surgawi karena dia ingin membuat keributan agar Inter bergerak karena butuh waktu bagi alam rahasia untuk menyatu kembali jika hancur atau hukuman surgawi muncul di dalamnya. Lebih jauh lagi, bahkan jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, dia sekarang percaya diri dalam melindungi Inter, terutama setelah memperoleh 2 hukum 99,99%. Dia juga memperoleh pemahaman mendalam tentang hukum dan apa yang sebenarnya diwakili oleh hukum-hukum itu sekarang karena dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai 100% kemahiran hukum elemen. Namun Inter menyelesaikan misinya tepat pada waktunya sehingga dia tidak perlu menunggunya dan langsung mendatanginya dan mengirimnya kembali ke rumah pencuri. Kau berutang penjelasan padaku, Inter berkata dengan gigi terkatup saat dia memberitahu lokasi umumnya. Tanya saja Freya. S terkekeh sebelum dia melangkah ke udara dan berubah menjadi bercak petir gelap saat dia melesat ke arah Inter. N. Ovelop 1N. Bagus, sekarang semua orang menyembunyikan sesuatu. Inter berteriak dengan marah dengan sedikit kepanikan dalam suaranya karena auranya semakin menyesakkan saat alam rahasia itu digabungkan kembali. Bukan hanya dia, karena semua orang yang hadir di alam rahasia atau di luar merasa semakin ketakutan. Pada saat ini, sebuah pulau segitiga sempurna mulai terbentuk, menghubungkan 3 negara terlarang. Mereka jelas merupakan bagian dari pulau unik ini sebelum mereka berubah menjadi 3 bagian dan alam rahasia. Sekarang, semuanya kembali seperti semula, dan untuk kapal atau orang yang hadir di laut atau di 3 pulau, mereka sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri karena mereka tampaknya dikunci oleh tekanan yang mengerikan. Bahkan beberapa alam kesadaran hukum semu dan 1 iblis alam kesadaran hukum berada dalam situasi yang sama. Mereka semua hanyalah manusia pada saat ini di bawah kekuatan murka surgawi yang mengerikan, dan itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Bagian yang paling menyebalkan adalah mereka tidak tahu mengapa ini terjadi. Pada saat ini, di samping Inter, sebuah sambaran petir gelap tiba-tiba mendarat,
membuatnya sangat terkejut hingga hampir berteriak. Namun ketika dia melihat sosok es muncul, dia menjadi rileks tetapi juga terkejut karena dia tampaknya berubah menjadi petir sungguhan beberapa saat yang lalu, dia juga tidak merasakannya. Dia bertanya, melupakan keadaannya saat ini sejenak, apa itu? Es menjawab dengan acuh tak acuh, maksudmu wujud petirku. Itu sebenarnya adalah maksud dari hukum ilmu gaib jahat. Itu adalah hukum yang cukup aneh yang belum pernah kudengar atau lihat sebelumnya. Hukum ini tampaknya memiliki kekuatan atas unsur-unsur alam dan makna sebenarnya serta dapat memberikan seseorang hukum maksud untuk berubah menjadi unsur-unsur tersebut selama Anda memiliki pemahaman hukum unsur itu dan banyak hal lainnya. Tidak hanya itu, tetapi juga dapat membantu memahami hukum alam. Namun bagian yang paling menggelikan adalah kejahatan. Itu dapat merusak hukum apapun yang saya gunakan melalui ilmu gaib jahat, meningkatkan kekuatan keseluruhannya sebesar 5%. Dan apapun yang bersentuhan dengan hukum itu tidak dapat menyembuhkan kecuali mereka memiliki sesuatu untuk melawan kejahatan. Harus kukatakan, hukum Tuhan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia mendesah karena dia tampak sangat spektakuler karena dia masih tidak percaya bahwa hukum semacam itu ada, dan dia merasakan ketakutan yang mendalam terhadap keberadaan para dewa. Lebih jauh lagi, dia tahu hukum ini diturunkan levelnya untuk menyamai levelnya saat ini. Jadi itu bahkan belum pada kondisi puncaknya, namun itu masih sangat sombong. Omong kosong macam apa yang kau ucapkan sekarang. Inter tidak mengerti apa yang dikatakan Es karena dia benar-benar kehilangannya ketika dia mengucapkan hukum Tuhan. Rumbele, gemuruh dahsyat terdengar, menarik perhatian semua orang, dan ketika Inter melihat ke atas, matanya membelalak ngeri ketika dia melihat pusaran hitam legam yang berputar-putar dengan guntur 4 warna. Itu mengumumkan kehadirannya dan siap untuk menjatuhkan bencana guntur saat alam rahasia itu bergabung kembali. Tapi sebelum itu, sambaran guntur 4 warna mulai turun saat pembersihan dimulai. Baiklah, aku akan menjelaskan lebih lanjut nanti. Sekarang pergilah kecuali kau ingin mencoba salah satu anak panah itu. Kata Es sambil tersenyum, tetapi senyum itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Inter merasakan kekhawatiran yang mendalam ketika mendengar kata-katanya, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan dari Es dan tidak bisa memaksa dirinya untuk membalas. Hanya berhati-hatilah. Dia dengan patuh memberikan tangannya, dan Es mengangguk dengan percaya diri, itu hanya hal yang biasa, jangan khawatir. Dia menghilang ke dalam ruang rumah pencurinya dengan kilatan aneh yang berkilauan di matanya. Setelah mengirim Inter ke tempat yang aman, Es tidak punya alasan lagi untuk bergerak, dan dia berdiri di sana dan hanya menyaksikan kehancuran tanah suci 3 ras dengan dingin. Dia tahu, selama masih ada secuil kehidupan di awan hukuman surgawi, dia tidak akan peduli. Pada saat ini, Es melihat beberapa aura kuat muncul dari arah 3 kota, dan mereka semua adalah ahli alam kesadaran hukum, bahkan para penguasa ada di antara mereka. Mereka semua menggunakan harta karun dan teknik melarikan diri untuk melarikan diri sendiri atau bersama keluarga mereka. Sebagian besar dari mereka sendirian karena mereka lebih menghargai hidup mereka daripada hal lainnya. Namun, di bawah tekanan hukuman surgawi, mereka membuang terlalu banyak ki, dan kecepatan mereka menurun lebih dari 80% karena tekanan tersebut. Mereka hanya mampu bergerak karena alam mereka yang lebih tinggi. Namun Es hanya menandinginya dengan ejekan, jika melarikan diri dari surga semudah itu, aku tidak perlu melalui semua pertemuan yang mematikan itu, bukan? Bab 919 Hukum Dosa. Mengapa ini terjadi? Raja Iblis Darah meraung marah dengan sedikit ketakutan saat petir 4 warna datang ke arahnya, dan dia menggunakan lonceng putih hijau untuk melindungi dirinya sendiri. Bom! Seketika, seluruh lonceng bergetar saat retakan mulai muncul pada harta karun kelas 7 ini, yang membuat Raja Iblis Darah semakin takut saat dia menggunakan setiap hal penting dalam tubuhnya untuk melarikan diri. Sementara yang lain berada di posisi yang sama dengan harta karun pertahanan mereka menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dan mereka masih jauh dari akhir malapetaka ini. Alam rahasia akhirnya menyelesaikan proses penggabungannya, dan sambaran petir menjadi semakin bersemangat dan kejam. Es menarik napas dalam-dalam saat dia akhirnya kembali ke langit fana lagi dan melihat pusaran hitam legam yang dipenuhi dengan guntur surgawi. Ayo coba sesuatu yang baru. Mata Es bersinar kejam saat dia berubah menjadi petir hitam dan melesat menuju awan hukuman surgawi. Tekanan di sekitarnya tidak cukup untuk menghentikan lajunya,
dan hukuman surgawi itu tampaknya merasakan kemajuannya ke arahnya, dan ia bergemuruh dengan marah. Untuk pertama kalinya, ia mengabaikan yang lain dan langsung mengirimkan sinar guntur tebal ke arahnya karena ingin menghentikannya mendekat. Namun, es tetap tidak terpengaruh saat ia mendekati pusaran guntur sementara ia tidak mencoba menghindari pilar guntur yang datang. Ia tampak seperti seekor semut di depan pilar guntur sepanjang 50 meter ini, dan saat mereka bersentuhan, es merasakan keputusasaan yang kuat dan hukum guntur surgawi serta kekuatan yang langsung merusak. Namun ia membiarkan semuanya meresap ke dalam ruang bela dirinya, dan inti pedangnya yang bergetar langsung melepaskan kekuatan hisap yang kuat dan mulai menyerap semuanya. Lights Omicron V Epsilon L lebih jauh lagi, es sekarang menggunakan guntur surgawi untuk meningkatkan pemahamannya tentang keputusasaan dan guntur surgawi. Setelah ia mencapai dua hukum pada 99,99% dan tingkat kegelapan pertama, es menyadari fakta yang mengerikan. Pertama, hukum-hukum tersebut dapat digabungkan dan membentuk hukum-hukum yang sama sekali baru. Kedua, hukum gabungan akan berdampak pada semua hukum gabungan. Ketiga, selama dia memahami hukum itu sedikit saja, dia bisa meningkatkannya begitu dia terpapar pada hukum itu. Terakhir, semakin tinggi pemahamannya tentang hukum itu, semakin lembut efek ofensifnya padanya. Seperti keputusasaan di dalam, guntur surgawi tidak lagi memiliki efek kuat padanya, dan guntur surgawi perlahan-lahan mengungkap rahasianya saat dia memahaminya dengan menyerapnya melalui inti pedangnya. Baru setelah mengasimilasi hukum-hukum jahat gaib dan dosa, es memahami semua ini karena hukum-hukum itu sama kuatnya dengan guntur surgawi, atau hukum-hukum itu hanya milik eksistensi yang jauh lebih mengerikan daripada guntur surgawi dari surga langit fana. Es seharusnya tidak bersentuhan dengan mereka, apalagi mendapatkan 99,99% kemahiran tanpa tingkat kegelapan pertama. Tetapi sekarang setelah dia melakukannya, dia tidak melihat hukuman surgawi sebagai sesuatu yang harus ditanggung tetapi sebagai kesempatan untuk menjadikannya miliknya. Karena dia berencana untuk melakukannya lebih cepat, itu adalah dengan hukum yang baru diperolehnya, hukum dosa, yang sebenarnya merupakan kombinasi dari 7 hukum khusus. Hukum dosa memiliki 7 maksud tersembunyi di dalamnya, yang termasuk dalam 7 hukum yang dibuatnya, yang mengejutkan es ketika dia pertama kali menemukannya, dan dia benar-benar tercengang. Maksud dari kesombongan, keserakahan, nafsu, iri hati, kerakusan, murka, dan kemalasan. 7 niat ini sangat kuat dan memiliki karakteristik unik, dan salah satunya cocok dengan apa yang dia butuhkan saat ini dan memberinya ide konyol ini. Tepat saat es berada di dalam guntur surgawi, aura penuh dosa dan keji mulai memancar darinya seperti bisa melahap segalanya. Aura rakus menyelimuti guntur surgawi saat matanya berubah hitam, N-0 Kelvin. Hukum dosa, niat kerakusan. Sebuah lubang hitam kecil muncul di belakang es, dan setelah itu, lubang itu mulai menyedot guntur surgawi di dalamnya bahkan lebih cepat dari inti pedangnya. Saat lubang itu melahap semakin banyak guntur surgawi, pikiran es dibanjiri dengan informasi yang kompleks dan mendalam, dan momentumnya menjadi lebih kuat. Niat kerakusan adalah melahap segalanya selama es memiliki pikiran dan tubuh untuk menanggungnya, dan itu akan menjadikannya miliknya sendiri. Meskipun ini tidak sekuat atau sedalam kegelapan, dia merasa ini adalah kunci untuk mencapai titik itu, dan sekarang dia dapat menggunakannya sendiri. Dalam hitungan detik, seluruh pilar guntur diserap saat lubang hitam di belakang melepaskan aura yang lebih rakus seperti itu bahkan tidak cukup untuk memuaskannya. Bibir es melengkung saat dia merasakan rasa lapar yang sama saat dia menatap awan di langit, dan kecepatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya saat kilau putih mulai muncul pada bentuk petir gelapnya, yang memberikan aura guntur surgawi yang sama. Awan hukuman surgawi bergemuruh liar dan tampaknya telah merasakan tatapan berani es, dan saat berikutnya, kepala yang terbuat dari guntur mulai muncul. Dari dalam sebelum yang lain mengikuti dan kemudian yang lain lagi hingga 4 kepala dengan warna guntur yang berbeda muncul. Tubuh humanoid berkepala 4 mengikutinya, yang berukuran lebih dari 500 meter. Es terpaksa berhenti karena aura mengerikan dari tubuh itu membuat hatinya dingin, variasi lain dari manifestasi akhir surga. Lebih jauh lagi, tubuhnya tampak agak jasmani. Mungkinkah, karena ia muncul sebelum aku bisa mendekati awan, hukuman surgawi tidak ingin aku mendekati awan sama sekali. Hanya memikirkannya saja membuat jantung es berdebar kencang karena takjub dan gembira karena itu adalah pertama kalinya ia memaksa hukuman surgawi untuk bertindak di luar jalur alaminya.
Ini berarti ia berada di jalan yang benar, membuatnya semakin ingin pergi ke sana dan melihat apa yang tersembunyi di balik awan-awan itu. Bab 920 Alam Kesadaran Hukum Kegelapan Surgawi. Apa-apaan iblis itu? Seorang laksamana iblis yang diangkat sebagai komandan armada patroli berteriak ngeri saat dia melihat tubuh besar berkepala 4 dari manifestasi penghentian surga yang menyembur keluar dari awan hitam legam. Bukan hanya dia tetapi semua orang yang terperangkap dalam hukuman surgawi ini tercengang dengan kengerian yang nyata saat mereka merasakan tekanan mengerikan yang terpancar dari benda itu. Namun, pada saat ini, para iblis menyadari sesuatu yang bahkan lebih sulit dipercaya. Siluet kecil tampaknya bergerak menuju manifestasi penghentian surga yang berkepala 4. Saat berikutnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Bila hitam mulai terbentuk di atas siluet kecil itu dan dengan cepat mencapai ukuran 500 meter. Aura yang terpancar dari bilah hitam itu bahkan lebih misterius daripada manifestasi penghentian surga, dan mereka dapat merasakannya sampai ke bawah sana, seperti hukuman surgawi. Seperti sambaran petir, bilah hitam itu menebas ke arah 4 kepala besar Heaven's Terminate Manifestation di bawah ekspresi tak percaya semua orang. Heaven's Terminate Manifestation berkepala 4 itu memiliki 8 lengan, dan semuanya memegang senjata yang berbeda, melepaskan niat yang kuat. Melihat bilah besar yang datang untuk memenggal kepala mereka, guntur yang dahsyat meledak, dan segudang serangan guntur menghantam bilah itu. Bumim, bentrokan yang menentukan antara guntur surgawi dan niat pedang kegelapan terjadi, dan bilah yang dibuat dengan hanya 11,2% kegelapan memotong guntur surgawi sebelum melesat melewati 4 kepala Heaven's Terminate Manifestation. Adegan ini benar-benar megah karena setiap iblis yang hadir menyaksikannya dengan ekspresi tercengang, dan segera berubah menjadi rasa hormat dan kagum. Seseorang berteriak dengan gembira, "Itu Dewa Iblis. Dewa Iblis melindungi ras iblis kita." Tidak seorang pun tahu siapa yang meneriakkan ini. Tetap saja, semua orang mulai percaya dengan cepat karena Heaven's Terminate Manifestation bahkan menekan para kultivator alam kesadaran hukum, jadi siapapun yang melakukan ini pastilah makhluk yang kuat. S memperhatikan kepala-kepala Heaven's Terminate Manifestation yang menggelinding, tetapi dia belum selesai karena dia tahu memotong kepala-kepala Heaven's Terminate Manifestation hanya akan memperlambatnya. Dengan sebuah pikiran, bilah raksasa itu bergerak dengan kecepatan kilat dan mulai mengiris-iris sisa tubuh Heaven's Terminate Manifestation, dimulai dari lengannya. Kegelapan itu terlalu kuat untuk ditangani oleh Heaven's Terminate Manifestation tingkat ini, dan S memanfaatkannya sepenuhnya karena dia tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Mengenai guntur surgawi yang berhamburan, itu semua ditarik ke arahnya dengan lubang hitam yang dibuat dengan tujuan kerakusan. Inti pedangnya dengan cepat menyerap guntur surgawi sementara pemahamannya tentang keputusasaan, kilat, dan guntur surgawi meroket dengan kecepatan yang mengerikan. Namun dengan semua ini, S tidak berhenti mendekati awan hukuman surgawi, dan dia sekarang hanya berjarak lebih dari 1 mil dari mencapai pusat di mana guntur 4 warna sedang berkumpul. Gemuruh, awan hukuman berdengung dengan suara menggelegar, tetapi tidak lagi semegah setelah manifestasi penghentian surga dibantai. Kepala lain mulai muncul, tetapi sangat samar, dan kali ini, S melakukan sesuatu yang lebih konyol lagi. Halaman 09 muncul di tangannya, dan dia langsung menembakkannya ke arah mata pusaran. Meskipun dia dapat menyerap lebih banyak dengan maksud kerakusan, dia ingin mengungkap misteri halaman 09 juga. Sekarang inti pedangnya telah terisi, dia membiarkan halaman 09 menyerap sisanya. Lebih jauh lagi, dia tahu halaman 09 tidak akan membiarkan guntur surgawi lolos, jadi rutenya akan dibersihkan. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi ketika halaman 09 menyentuh manifestasi akhir surga, yang masih belum muncul sepenuhnya. Halaman 09 mulai menyerapnya, dan bukan hanya guntur surgawi tetapi awan hitam legam mulai memasuki halaman 09 juga. S terkejut karena dia tidak menyangka halaman 09 akan mampu menyerap bukan hanya guntur surgawi tetapi juga awan hukuman surgawi. Lebih jauh lagi, kecepatannya bahkan lebih cepat dari biasanya, dan pada saat S mencapai awan hukuman surgawi, hanya 10% dari mereka yang tersisa. Apa sebenarnya halaman ini? Mata S berbinar saat dia melihat halaman yang menyerap awan, dan pada saat ini, dia melihat sesuatu di balik awan hukuman surgawi terakhir yang terbentuk, dan matanya melebar. Ada celah di balik awan hukuman surgawi, dan guntur surgawi mengalir keluar darinya seperti air terjun, dan seolah-olah merasakan tatapannya,
celah itu langsung tertutup. S menyipitkan matanya dengan heran, apa yang ada di balik celah itu. Pikiran ini muncul, tetapi tidak ada jawaban, dan halaman 09 telah selesai menyerap awan hukuman surgawi yang terus membesar. Setidaknya sekarang, dia tahu tentang asal-usul hukuman surgawi, tetapi masih penuh dengan misteri, dan itu hanya membuatnya ingin menjelajahinya lebih jauh. Jangan khawatir, aku masih belum selesai. Mata S berkilau dingin saat dia meraih halaman 09 dengan Ki, dan sebelum dia bisa melihat perubahannya, suara sistem berdering. Sama dengan N. Envelope 1N. Selamat, host, karena berhasil melewati bentuk ke-6 hukuman surgawi. Tanda hubung. Proses terobosan bela diri dan jiwa telah dimulai. Sama dengan. Tepat saat suara sistem menghilang, udara di sekitarnya, yang berisi aura guntur surgawi, tiba-tiba bergetar, dan sejumlah besar ki surgawi mengalir ke ruang bela diri dan jiwanya. Terobosan itu dimulai, dan S tidak punya waktu untuk melihat halaman 09. Jiwa gelapnya tiba-tiba melompat keluar dari ruang bela dirinya dan muncul di atas kepalanya, membuat ruang di sekitarnya bergejolak hebat. Langit menghitam saat ukurannya semakin membesar sebelum mencapai ketinggian 100 meter, dan tubuh gelapnya yang halus menjadi lebih agung dan nyata. Aura keputusasaan yang berbeda, kilat mekar dari jiwa gelap, dan kilat gelap mulai berputar di sekitarnya, yang merupakan tanda jiwa beresonansi dengan hukum yang dipahami S. Tubuhnya meledak dengan kekuatan tak terbatas, dan ruang bela diri meluas. Ini adalah ranah kesadaran hukum di mana jiwa akan mulai beresonansi dengan hukum batin kultivator. Dengan ini, S dapat memahami dan merasakan hukum di sekitarnya dengan lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, aura yang bahkan lebih mengerikan daripada hukuman surgawi mekar di langit saat dia melayang di sana seperti dewa yang memandang rendah manusia, dan banyak sekali iblis menyaksikan pemandangan ini dengan kagum. Jiwa gelap, melayang di atas es seperti hantu sebelum mulai memudar, kembali ke ruang bela dirinya. Rantai biru tua melesat dari kekosongan gelap dan menusuk ke kepala berkerudung jiwa gelap itu dan mulai berkilauan dalam rona biru tua, dan simbol-simbol biru tua kecil mulai muncul di atas sosok gelap itu, membuat S gemetar dengan jantung berdebar-debar. Aura yang bahkan lebih dalam mengelilingi S. Adapun ruang jiwanya, inti jiwa hitam pekat mulai berubah warna karena menjadi lebih eksplisit, dan warna putih mekar di dalam kegelapan, menerangi seluruh ruang jiwa dan jiwa ki putih susu yang dilepaskan dari inti jiwa putih. Pada saat ini, jiwa ki putih diserap oleh kompas takdir pencuri abadi, dan aura harta karun menjadi lebih halus saat inti jiwa putih barunya melepaskan jiwa ki yang lebih dalam. Dengan demikian, indera pencuri es juga mulai tumbuh dan pecah menjadi radius 100 mil dan berhenti di 150. Sama dengan. Selamat, host, atas keberhasilannya menggabungkan jiwa gelap dengan hukum alam. Host telah mencapai tahap 1 alam kesadaran hukum gelap surgawi. Hadiah, 50 juta poin pencuri. Tanda hubung. Selamat, host, atas keberhasilannya menciptakan inti jiwa angin putih. Host telah mencapai tahap 1 inti jiwa angin putih surgawi. Hadiah, 50 juta poin pencuri. Kemampuan jiwa bawaan, tempat pencuri telah dibangunkan. Tempat pencuri, kemampuan jiwa surgawi, pengguna dapat menerima pecahan di jalinan ruang selama ki jiwa disuplai. Keterbatasan, pengguna harus tetap statis, dan tidak ada kemampuan lain yang dapat digunakan selama penghancuran pencuri. Setiap gerakan atau penggunaan ki, keterampilan, atau harta karun akan mengakibatkan paparan instan. Kultivator dengan pencapaian tinggi dalam hukum ruang angkasa akan dapat merasakan Anda. Tanda hubung. Penyerapan bola elemen es alam telah selesai. Hadiah khusus, ki es bela diri dan jiwa. Host dapat beralih di antara elemen duniawi. 1. Cahaya, jiwa dan bela diri. 2. Tanah, jiwa dan bela diri. 3. Petir, jiwa dan bela diri. 4. Yang api, jiwa dan bela diri. 5. Platinum, logam, jiwa dan bela diri. 6. Es air, jiwa dan bela diri. Peringatan, elemen duniawi, dan elemen surgawi, tidak dapat digunakan bersama. Tanda hubung. Poin pencuri, 1.961.959.400. Tanda hubung. Status host telah diperbarui.
Sama dengan. Pada saat ini, S memasuki alam kekuatan yang sama sekali baru. Namun, itu masih jauh dari selesai karena matanya terbuka dan kilat gelap menyambar melewati mereka. Bibirnya terangkat saat dia memerintahkan, "Sistem, gunakan batu ki dan kristal jiwa untuk mengisi EXP dan SP, lalu mulai aborsi inti angin."